Wilujeng wengi semua jemaat Gereja Keluarga Tabernakel Induk Bandung. Merdeka! Wah, pada saat ini kita sedang merayakan HUT RI yang ke-76 ya. Senang sekali ya bisa merayakannya bersama dengan jemaat-jemaat sekalian semua dimanapun jemaat berada. Nah, pada kesempatan ini saya mendapatkan sebuah tugas untuk menyampaikan beberapa kebenaran firman Tuhan. Untuk itu, sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang Maha Kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan atas kesempatan yang Kau berikan pada malam hari ini, di mana kami semua boleh berkumpul kembali di acara doa puasa ini Tuhan. Kiranya Tuhan Kau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan firman Tuhan. Kiranya apa yang keluar dari mulut bibir hamba-Mu itulah yang berasal daripada Tuhan. Dan kiranya kami semua di sini semua dapat mendapatkan berkat yang luar biasa melalui kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Wah, saudara-saudara, senang sekali rasanya bisa merayakan Hari Kemerdekaan Indonesia bersama-sama seperti ini bersama dengan saudara-saudara sekalian semuanya. Pada saat ini saya ingin membawakan sebuah hal yang sangat menarik. Bisa dibilang sangat menarik karena hal ini ternyata memiliki kesamaan dengan sejarah kita bangsa Indonesia ya. Kalau misalnya saudara-saudara semua tahu bahwa bangsa Indonesia sudah mengalami saat-saat yang berat ya. Pada waktu tahun 1945 itu para pemuda bersama dengan Insinyur Soekarno itu mendeklarasikan Hari Kemerdekaan Indonesia. Itu prosesnya tidak secepat apa yang kita pikirkan. Prosesnya adalah proses yang sangat lama di mana di tahun-tahun sebelum 1945 itu kita masih berada di bawah penjajahan dari para penjajah ya. Pertama waktu itu kita dijajah oleh bangsa Belanda terlebih dahulu. Kemudian banyak sekali pahlawan-pahlawan yang bangkit di Indonesia ini dan kemudian melawan penjajah Belanda. Dan akhirnya Belanda pun akhirnya menyerah tanpa syarat kepada penjajah yang lain yaitu Jepang. Pada waktu Jepang masuk, waktu Perang Dunia Kedua, kita juga sempat mengalami kesulitan dan pahlawan-pahlawan yang berdiri juga ada. Tetapi bukan lagi mengangkat senjata, melainkan mereka berjuang secara politik dan secara diplomasi. Kalau pada masa Belanda memang waktu itu para pahlawan kewalahan dalam menghadapi para penjajah. Karena tentu Belanda memiliki bergudang-gudang senjata yang lebih maju dibandingkan Indonesia sendiri. Tetapi pada waktu masa penjajahan Jepang, para pemuda Indonesia berjuang melalui diplomasi, melalui politik, dan akhirnya bisa untuk mendeklarasikan kemerdekaan Indonesia. Begitu sangat luar biasa. Kita menjadi negara yang terlepas dari penjajahan. Ini adalah sebuah hal atau hadiah yang begitu luar biasa yang kita terima. Dan kita patut bangga karena akhirnya bendera merah putih bisa berkibar di negara kita. Nah, melalui sejarah singkat yang baru saja saya ceritakan kepada saudara-saudara sekalian. Apakah saudara-saudara bisa melihat sangkut pautnya dengan kehidupan kekristenan? Apakah saudara-saudara bisa melihat itu sangkut pautnya dengan Alkitab itu apa? Mengapa tadi saya katakan di awal bahwa ini sangat menarik? Karena sejarah Indonesia ternyata cukup dekat dengan apa yang terjadi di dalam Alkitab. Nah, kita melihat di sini. Apa kalau gitu kaitannya ya? Ternyata kaitannya adalah manusia daripada masa penciptaan dalam Kejadian 3. Di dalam Alkitab kita, manusia mulai terjajah oleh dosa. Kita lihat bagaimana waktu itu Adam dan Hawa ada di Taman Eden. Kemudian datanglah ular yang dalam rupa iblis. Iblis dalam rupa ular, maaf saudara. Iblis dalam rupa ular menggoda Hawa sehingga Hawa pun akhirnya melangkahi atau melanggar perintah Tuhan yang Tuhan berikan kepada manusia. Perintahnya adalah janganlah kamu makan buah pengetahuan ataupun kamu raba nanti kamu akan mati gitu.
Terus kemudian si ular itu dengan cerdik menjawab, "Sekali-kali kamu tidak akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa kalau kamu memakannya matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah." Wah, sangat senang sekali Hawa di situ. Hawa tergoda di situ dan akhirnya Hawa mengambil buah itu kemudian memakannya dan diberikanlah juga kepada suaminya yaitu Adam. Hal itu membuat sebuah penjajahan, memulai sebuah masa penjajahan manusia di mana manusia terjajah oleh dosa. Terjajah oleh dosa, terikat dengan dosa, tidak bisa lepas dari dosa. Tetapi di dalam Kejadian 3 ayat 15 kita akan lihat saudara-saudara. Kejadian 3 ayat 15. "Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya." Maksud dari ayat ini adalah dijanjikannya seorang pahlawan yang akan membebaskan manusia dari penjajahan dosa. Siapakah pahlawan itu? Kita tahu semua bahwa yang membebaskan kita dari dosa kita yaitu adalah pengorbanan Tuhan Yesus yang luar biasa di kayu salib. Allah sendiri turun menjadi manusia dan tinggal bersama-sama dengan kita, bersama-sama dengan manusia, mengajar setiap umat manusia, kemudian ia mati, disalibkan, dan kemudian bangkit pada hari yang ketiga dan berkata bahwa dan kemudian 40 hari kemudian dia naik ke surga untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepada Dia. Kebangkitannya itu merupakan kemenangan manusia dari dosa, dibebaskanlah manusia dari dosa. Kemenangan Tuhan atas maut itu membebaskan kita dari dosa-dosa yang menjajah manusia sejak permulaan Adam dan Hawa. Seperti apa yang dikatakan di dalam kitab Roma, bahwa karena satu orang seluruh manusia berdosa, maka karena satu orang juga seluruh manusia dibebaskan dari dosa. Begitu luar biasa. Seorang pahlawan yang selalu dijanjikan, yang selalu dinubuatkan oleh para nabi, akhirnya menang melawan dosa. Dan kita sekarang bisa berkata merdeka dari dosa. Kalau kita baca ya di Galatia, di kitab Galatia, bahwa merdeka dari kedagingan, merdeka dari dosa. Paulus selalu berkata seperti itu, bahwa kita sekarang bukan lagi hamba dosa, melainkan kita adalah hamba Tuhan yang luar biasa, yang anak-anak Tuhan yang diberikan kuasa untuk bebas dari dosa. Wow, begitu luar biasanya pengorbanan Tuhan, kepahlawanan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, kemudian ada pernyataan Undang-Undang Dasar yang kita terima. Kalau kita misalnya lihat ya pada waktu masa 1945 itu Soekarno dan beserta pemuda-pemuda yang lain, mereka akhirnya menetapkan sebuah dasar negara Pancasila. Kemudian itu sudah dirumuskan dari sebelum kemerdekaan malah dirumuskannya. Tetapi dasar negara itu dan Undang-Undang Dasar disahkan setelah dideklarasikan kemerdekaan. Jadi pada tanggal 18 Agustus itu Indonesia merdeka secara hukum. Sementara kalau tanggal 17 itu Indonesia merdeka secara de facto ya, kalau secara fakta seperti itu. Nah, ada juga undang-undang dasar bagi kita umat-umat Kristen yang sudah dibebaskan dari dosa, yang sudah dimerdekakan dari dosa. Undang-undang dasar itu tertulis di dalam buku ini. Ini adalah Alkitab. Banyak sekali peraturan-peraturan atau karena undang-undang itu sebenarnya dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Hukum dibuat untuk mengatur kehidupan manusia. Maka adanya Alkitab atau firman Allah. Ini juga dibuat atau difirmankan oleh Allah sendiri untuk mengatur kehidupan kekristenan kita. Maka dari itu saya menyimpulkan bahwa ini adalah undang-undang kita. Ini adalah buku peraturan kita. Buku panduan kita. Untuk kita bisa menekuni hidup sebagai seorang Kristen yang sejati. Kita perlu buku ini. Akan ada satu undang-undang yang akan saya bahas. Berkaitan dengan terbebas dari penjajahan dosa. Maka kita buka dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Kita buka dari 2 Petrus 1 ayat yang ketiga. Saya akan bacakan bagi kita sekalian.
Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia, yang telah memanggil kita oleh kuasanya dan yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Berbahagialah mereka yang merenungkan sabda Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, kita bisa melihat dari ayat ini bahwa Rasul Petrus memberikan sebuah hal yang sangat menarik. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita. Kuasa ilahinya menganugerahkan kepada kita. Kita mendapatkan segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh oleh pengenalan kita akan Dia. Maksudnya adalah untuk kita bisa hidup saleh di dunia ini dan terbebas dari penjajahan dosa. Dia telah menyediakan segala sesuatunya. Dia telah menebus kita. Dia telah memberikan kepada kita karunia-karunia. Dan Dia telah memberikan kepada kita kebebasan, kemerdekaan. Untuk bebas. Untuk hidup sesuai dengan panggilannya. Untuk hidup sesuai dengan jalan kekristenan yang saleh. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga. Yang kita bisa lihat di dalam Alkitab tentunya. Janji-janji Tuhan. Kalau saudara-saudara ingat bahwa janji-janji Tuhan itu selalu iya dan amin. Kita tahu bahwa janjinya itu akan datang kedua kali menjemput kita menuju surga yang kekal. Itu adalah janji yang selalu diucapkan dan kita tahu dengan pasti bahwa Tuhan kalau sudah berjanji maka akan digenapi. Dan yang sangat besar, ya itu merupakan janji yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi, dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Jadi karena kita mengenal jalan-jalannya Dia, kita mengikuti jalan-jalannya Dia, mengenalnya melalui kitab suci, agar kita bisa mengambil bagian dalam kodrat ilahi, yaitu di dalam kerajaan Allah yang kekal. Jadi seperti itulah, untuk mengambil bagian dalam kodrat ilahi, maka diperlukan pengenalan akan Dia. Tapi yang menarik di sini adalah, mengapa setelah kita mengetahui ayat ini berkata bahwa segalanya sudah disediakan oleh Dia. Karena kuasa ilahinya telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup kita yang saleh. Tetapi kenapa kita masih bisa terjajah oleh dosa? Inilah yang menjadi pertanyaan bagi saya secara pribadi ya, tentunya dan juga mungkin menjadi pertanyaan di pikiran saudara-saudara semua setelah saya tadi mengucapkan itu. Mengapa kita masih bisa terjajah oleh dosa sampai sekarang ini? Padahal kita sudah Kristen, padahal kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata di dalam undang-undang dasar ini bahwa kita akan dianugerahkan segala sesuatu untuk kehidupan kita yang saleh. Tetapi kenapa kita masih bisa terjajah oleh dosa? Saya adalah salah satu orang yang dikenal oleh beberapa teman-teman gereja saya, beberapa orang-orang jemaat gereja Golgota Tabernakel juga mengenal bahwa Mika Anugrahman sudah dari waktu kecilnya sudah ingin menjadi seorang hamba Tuhan. Sudah ingin menjadi seorang yang diurapi Tuhan. Sudah ingin dipakai oleh Tuhan jadi pengerjanya yang begitu luar biasa. Tetapi saya pun tidak terluput dari dosa, saudara. Saya ingin mengakui dosa saya. Saya ingin menceritakan pengalaman saya dan terjajah oleh dosa. Saya masih terikat dengan dosa pornografi. Dan itu tidak mudah untuk saya lepas dari dosa itu, saudara. Padahal saya ingin menjadi seorang hamba Tuhan, saya sudah Kristen, saya sudah percaya sepenuhnya kepada Tuhan, saya rajin membaca kitab suci, tetapi saya masih belum bisa untuk lepas dari dosa pornografi itu. Saya sudah berusaha mati-matian, saya sudah mencari caranya, saya sudah putar otak bagaimana caranya supaya saya tidak terus-menerus ingin melihat atau ingin menikmatinya apapun itu. Tapi pada kenyataannya itu sangat-sangat sulit.
saya berkata bahwa itu sangat sulit. Lepas dari sebuah dosa, lepas dari belenggu dosa, keterikatan akan dosa, itu sulit. Kok beda sama apa yang dikatakan oleh Alkitab? Katanya Tuhan menyediakan segalanya untuk kehidupan kita yang saleh. Jangan dibaca setengah, dibaca sepenuhnya. Oleh pengenalan kita akan Dia. Loh, saya sudah mengenal Dia. Tapi saya masih belum bisa lepas. Tapi saya masih belum bisa sepenuhnya lepas. Karena terkadang saya masih arogan. Kadang saya masih sombong untuk dalam hal pengetahuan Alkitab. Mungkin dalam pengetahuan Alkitab ya saya mengaku bahwa saya bisa menghafalnya dan bisa pokoknya ayat-ayat saya hafal, letak-letaknya di mana saya hafal, tapi saya sombong akan hal itu. Disitulah Tuhan menegur saya untuk saya lebih mau menundukkan diri lagi. Disitulah butuhnya hati yang tunduk kepada Tuhan. Hati yang tunduk untuk mau dibentuk oleh Tuhan. Disitulah pengenalan kita akan Dia. Jadi yang pertama, untuk lepas dari belenggu dosa, yaitu kita harus membangun pengenalan kita akan Dia. Caranya bagaimana ya? Kita bisa mengenal Tuhan yang kita percayai melalui kitab suci ini. Pada zaman sekarang ini, Alkitab ini sudah sangat mudah diperoleh melalui gadget saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara bisa meraih, mendownloadnya di HP saudara. Kemudian saudara bisa membukanya. Dan itu gratis, tidak bayar. Bahkan sekarang Alkitab digital itu lebih banyak digemari orang daripada Alkitab kertas seperti ini. Membawa buku tebal-tebal seperti ini berat. Lebih baik membawa Alkitab HP. Lebih ringan. Nah, Alkitab sudah mudah didapat. Kemudian bagaimana cara pengenalannya? Mungkin saudara-saudara bisa coba sehabis saudara-saudara mendengarkan video ini. Saudara-saudara bisa mencobanya untuk mulai membaca Alkitab. Misalnya 1 pasal 1 hari. Atau 2 pasal 1 hari. Atau mengikuti program membaca Alkitab setiap hari. Disitulah saudara-saudara bisa menemukan pengenalan yang benar akan Tuhan kita. Bagaimana sifat Tuhan kita. Apa yang tidak Tuhan kita suka. Apa yang Tuhan kita suka. Kita bisa mengenal Tuhan melalui membaca Alkitab. Diperlukan apa untuk membaca Alkitab? Untuk mengenal Dia. Diperlukan kedua adalah hati yang mau dibentuk. Sebuah keinginan untuk dibentuk oleh Tuhan. Sebuah keinginan untuk mau tahu, untuk penasaran akan firman Tuhan. Sehingga kita bisa mendapatkan hati yang bisa keluar dari keterikatan dosa. Kemudian yang ketiga adalah kemauan. Kemauan dan hati sama. Maksudnya ada yang ketiga adalah pengorbanan yang harus kita lakukan. Banyak hal yang harus kita korbankan pada waktu kita mau mengenal Tuhan. Yaitu kita harus beribadah kepada Tuhan setiap hari Minggu. Mendengarkan khotbah. Sehingga kita bisa mengetahui firman Tuhan lebih dan lebih lagi. Atau kita juga harus menyisihkan waktu kita untuk berdoa, menyisihkan waktu kita untuk membaca Alkitab. Banyak sekali pengorbanan yang kita harus lakukan untuk bisa mengenal Dia. Jadi pengenalan akan Tuhan bisa diperoleh melalui membaca Alkitab, melalui datang ibadah. Tetapi diperlukan juga hati yang mau berubah dan juga pengorbanan yang perlu kita keluarkan, yang perlu kita aplikasikan di dalam kehidupan kekristenan kita. Kalau saudara-saudara ingin bebas dan merdeka dari dosa-dosa saudara yang mengikat saudara, saudara harus memiliki itu semua. Dan juga mungkin saudara-saudara bisa bercerita. Nah, bercerita mungkin salah satu solusi sehingga saudara-saudara merasa bahwa saudara-saudara itu tidak menanggung ini sendirian. Misalnya saudara-saudara bercerita kepada sahabat saudara atau bercerita kepada gembala saudara. Bercerita kepada gembala, wakil gembala, siapapun yang saudara-saudara percayai, saudara-saudara bisa cerita. Siapa tahu gembala saudara bisa mendoakan saudara untuk lepas. Wakil gembala bisa mendoakan saudara untuk lepas. Hamba-hamba Tuhan yang lain bisa juga memberikan tips atau solusi untuk saudara bisa lepas. Tetapi itu saya katakan bisa dibilang nomor 2 lah. Yang nomor pertama itu tadi. Hati yang mau berubah, sekali lagi hati yang mau tunduk
dan mau mengenal Tuhan dan bersedia menanggung segala pengorbanan yang harus kita keluarkan untuk mengenal Tuhan. Itulah yang penting. Karena kita tidak akan bisa mengetahui apa sih yang Tuhan sediakan untuk kita bisa menuju hidup yang saleh kalau kita tidak mengenal Dia. Yang telah memanggil kita oleh kuasanya yang mulia dan ajaib. Akui bahwa Tuhan itu mulia, Tuhan itu ajaib, Tuhan itu maha kuasa. Maka kita bisa lepas dari dosa kita. Dengan jalan itu, Ia telah menganugerahkan kepada kita janji-janji yang berharga dan yang sangat besar, supaya olehnya kamu boleh mengambil bagian dalam kodrat ilahi dan luput dari hawa nafsu duniawi yang membinasakan dunia. Itulah yang harus kita selalu ingat, bahwa saat kita berada atau terikat dengan dosa, ingatlah bahwa kita tidak kuat untuk lepas sendirian dari dosa itu. Kita memerlukan Tuhan yang maha kuasa, Tuhan yang maha ajaib. Kita perlu mengenal Tuhan kita sehingga Tuhan bisa memberikan kebebasan bagi saudara-saudara dan juga saya. Seperti apa yang tadi saya sudah akui di hadapan saudara-saudara sekalian. Saya mau berubah, saya mau lepas. Bagaimana dengan saudara? Apakah saudara ingin lepas dari dosa-dosa yang mengikat saudara? Maka saudara-saudara harus mengakui bahwa Tuhanlah yang bisa melepaskannya. Bukan kekuatan kita, bukan kepintaran, bukan kecerdasan, bukan otot yang dapat membebaskan kita dari dosa-dosa yang mengikat diri kita. Tetapi pengenalan dan pengandalan kepada Tuhan, itulah yang dapat membebaskan kita. Itulah yang dapat membebaskan kita dari belenggu-belenggu dosa dan kita mendapatkan kemerdekaan yang sejati. Sebagai seorang Kristen, kita merdeka dari dosa. Jadi, saudara-saudara, milikilah hati yang selalu mau untuk mengenal Tuhan. Milikilah hati yang selalu mau untuk tunduk pada perintah Tuhan. Untuk rendah hati di hadapan Tuhan. Berkata bahwa Tuhan, saya tidak mampu. Tolonglah saya. Dan seperti itulah yang saya lakukan untuk saya bisa bertahan. Untuk saya mau untuk lepas dari dosa ini Tuhan. Saudara, tidak mudah. Sulit. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Perlu ada pengakuan atau hati yang mau berubah untuk bisa lepas dari yang namanya penjajahan oleh dosa. Perlu pengenalan akan Dia, perlu pengakuan, dan perlu juga kerendahan hati, pengorbanan untuk dipimpin oleh Roh Kudus, penyerahan diri sepenuhnya kepada Tuhan, sehingga kita bisa lepas dari belenggu-belenggu dosa yang mengikat kita. Jadi, mari kita merdeka bersama dengan Tuhan. Dan lepaskanlah segala dosa yang mengikat kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Bapa dalam surga, Allah yang maha kasih, sungguh kami sangat mengucap syukur atas firman Tuhan pada sore petang malam hari ini. Di mana kami bisa belajar untuk bagaimana caranya lepas daripada belenggu dosa yang mengikat diri kita ya Bapa. Tolonglah hamba-Mu untuk bisa lepas dari dosa ini ya Bapa. Hamba-Mu tidak mampu Tuhan. Hamba-Mu tidak kuat jika harus hamba-Mu melepaskan diri sendiri dari dosa ini. Hamba-Mu memerlukan Engkau sebagai seorang pribadi Tuhanku yang maha kuasa. Tolonglah hamba-Mu ya Bapa. Sehingga hamba-Mu dapat melepaskan diri dari dosa tersebut. Juga hamba-Mu berdoa Tuhan. Untuk jemaat-jemaat Tuhan yang mungkin pada saat ini mengakui di dalam hatinya bahwa saya masih ada keterikatan ini. Saya masih ada keberdosaan ini. Tuhan tolonglah saya. Tuhan tolonglah menjadi penolong bagi mereka ya Bapa. Hamba-Mu berdoa untuk para jemaat Tuhan. Yang mungkin masih memiliki keterikatan dengan dosa. Tuhan tolong. Berjalanlah bersama dengan mereka ya Bapa. Karena bersama Tuhan kami mampu. Bersama Tuhan kami bisa lepas dari dosa-dosa yang mengikat kami. Bersama dengan Tuhan kami bisa merdeka dari dosa-dosa kami ya Bapa. Karena itulah kami merendahkan hati di hadapan-Mu dan meminta penyertaan-Mu sepanjang kehidupan kami ya Bapa. Terpujilah Tuhan yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada petang malam hari ini. Biarlah kami dapat melakukan firman itu di dalam kehidupan kami.
sehari-hari ya Bapa. Terpujilah namamu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, kita akan berjumpa lagi lain waktu.